Perkenalkan, nama saya Daniel Ferdinand Sejabat. Saya dari kelas A 2021. Prodi saya Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan melakukan tugas proyek yang dimana saya akan mengkaji suatu buku yang dimana judulnya adalah Makinya Raksasa Barbasia. Judulnya itu India. Sampai pada tahun 1947, India bersama Pakistan merupakan bagian jajahan Inggris. Pemerintah Nasional India berdiri tahun 1946 dengan tujuan pembentukan republik yang merdeka pada tahun 1947. Kemudian pada tahun 1947, partai-partai di India atau Kongres dan Liga Muslim menyepakati lahirnya dua dominion. Dan tanggal 15 Agustus 1947 mulai berlaku Undang-Undang Kemerdekaan India. Saat itu kekuasaan India jajahan Inggris diserahkan kepada satu, India, yang kedua Pakistan, dan yang ketiga Nehru. Adapun penduduk India umumnya termasuk ras Kaukasoid, biasanya disebut orang Arya. Dulu mereka memakai bahasa Sanskerta yang sekarang disebut bahasa Hindi. India mengenal sekitar 850 bahasa. Bahasa Hindi ini merupakan bahasa resmi di samping itu juga bahasanya seperti bahasa Inggris menjadi bahasa resmi juga. Dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat memberikan subsidi pendidikan kepada pemerintah negara bagian. Unsur-unsur pokok perekonomian India bertumpu pada pertanian, yang dimana ada 70% penduduk berkecimpung di bidang pertanian. India dibagi menjadi 24 negara bagian, kemudian menjadi distrik 6 wilayah persatuan dari wilayah ibu kota Delhi. Negara-negara bagian mempunyai pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan. Meski seberapa diantaranya mempunyai pemerintah yang dilantik. Kekuatan keuangan perbankan ini menjadi dasar bagi mereka yang memasuki negara lain. Kami memiliki standar keuangan yang setara dengan negara maju, kata Rahul. Mereka memenuhi standar-standar operasional. Di bank ini, kredit bermasalah kurang dari 10%. Secara keseluruhan, kredit bermasalah yang menimpa perbankan di India ada di bawah 3%. Misalnya, ada keharusan setiap ada informasi, kalau perusahaan yang menjual saham harus sampaikan ke bursa dan harus 15 menit setelah informasi baru itu muncul. Semuanya bisa dilihat secara online oleh pembeli dan penjual saham, kata Jipan S. Sakpal Corporate Affairs, Bombay Stock Exchange Limit. Pemerintah mengeluarkan dana untuk kepentingan infrastruktur, pendidikan dan kebutuhan rakyat. Sektor swasta juga diarahkan mengalokasikan dana investasi ke sektor yang menguntungkan dan berfondasi kuat dalam jangka panjang. India tidak melakukan investasi yang tergesa-gesa dan tak melakukan bank. Hal itu melahirkan kebijakan yang solid, terlihat dari stabilitasnya keadaan ekonomi. Dalam kebijakan moneter misalnya, RBI menjaga ekspansi kredit agar tidak melebihi kebutuhan yang seharusnya. Ekspansi kredit diarahkan ke sektor pertanian, manufaktur, dan jasa sesuai kebutuhan yang ada. Dalam pengelolaan negara pembayaran, RBI juga merupakan contoh yang baik. Kewajiban luar negeri seperti membayar utang dan impor diseimbangkan dengan penerimaan devisa dan ekspor. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman bagi neraca pembayaran. Hal itu mengakibatkan kurs rupiah stabil selama beberapa tahun terakhir ini. Soal utang luar negeri misalnya, negara ini tak punya beban seberat Indonesia. Cicilan utangnya dari total ekspor hanya 6%. Demikian pula besaran utangnya hanya sekitar 39 miliar dolar US dollar. Cadangan devisa India mencapai 136 miliar dolar dolar Amerika Serikat. Udah berapa menit? 4:35. Adapun latar belakang pinjaman asing itu adalah kebutuhan mendesak untuk investasi. Selama ini sumber investasi di India sangat tergantung hanya pada tabungan swasta. Namun hal itu tidak bisa ditingkatkan lagi karena tingkat tabungan sudah tinggi, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi rendah.
Putranya sekaligus penerus sebagai PM Rajiv Gandhi ingin lagi mendapatkan pinjaman dari IMF dan lembaga internasional lainnya. Namun syaratnya berbagai reformasi ekonomi harus dilakukan. Kontrol pada ekonomi harus mulai lepas dari diserahkan ke swasta. Mulai dikurangi hambatan pada ekspansi usaha swasta. Kontrol atas harga-harga barang dikurangi, serta dilakukan pula pengurangan pajak perusahaan. Tetapi derap reformasi tampaknya masih sulit. Masih bermunculan penolakan lagi dan lagi, dan juga penggunaan pinjaman tidak tepat karena laba yang dialokasikan ke perusahaan negara. Pada periode 1999 sampai 1991, kegiatan ekonomi diiringi dengan terjadi kekacauan politik. Program ekonomi lewat Red Pelita tak bisa dijalankan. Persoalan muncul pada Agustus 1990 ketika Irak menginvestasi Kuwait dan harga minyak naik. Banyak pekerja India di Teluk Persia kehilangan pekerjaan dan kembali ke India. Hal itu mengurangi devisa yang menjadi andalan penerimaan devisa negara. Pemerintah jatuh di tangan Chandrasekaran Sekaran Singh periode 10 November 1990 sampai 21 Juni 1991. Namun akar persoalan tak selesai dengan pergantian pemerintah yang begitu cepat. Dia akan turut memperburuk keadaan. Di sini India memerlukan bantuan asing lagi. Pemerintah India tak punya pilihan kecuali menyetujui